Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Agustus 2021. Sebuah program berita yang menyajikan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. BEM visit Unpati Ambon gelar aksi refleksi HUT Republik Indonesia, sempat blokade jalan depan kampus. Ratusan masa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unpati Ambon blokade jalan IRM Putuhena, Teluk Ambon, Kota Ambon, Senin 16 Agustus 2021 siang. Pantauan tribunambon.com, masa aksi awalnya bergerak dari perempatan Jembatan Merah Putih dan langsung memblokade jalan setiba di depan kampus Orang Basudara itu. Masa menduduki jalur kiri jalan dari arah JMP. Akibatnya, pengguna jalan terpaksa melewati jalur sebelah kanan dengan membagi jalan menjadi dua jalur. Lalu lintas kendaraan pun terpantau merangkak perlahan. Sementara itu, aparat kepolisian sektor Teluk Ambon juga mengarahkan pengendara yang hendak menuju arah Bandara Patimura agar melewati jalan Soplan Rumah 3. Diketahui aksi demonstrasi itu sebagai bentuk refleksi 76 tahun Indonesia Merdeka. Dalam aksinya, mahasiswa juga menuntut perhatian pemerintah pusat untuk memperhatikan Provinsi Maluku yang hingga kini masih menempati urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia. Blokade jalan sendiri tidak berlangsung lama. Mahasiswa memilih membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka lewat orasi yang dilakukan secara bergantian. 76 tahun merdeka. 76 tahun merdeka. 76 tahun merdeka. Terima kasih kawan-kawan. Ini menjadi catatan krisis. Ini menjadi catatan evaluasi kami sebagai anak muda Maluku, sebagai mahasiswa sosial dan politik. Perlunya kontrol sosial. Dan pemerintah itu diperlukan kawan-kawan. Immanuel Kant pernah berkata, manusia tidak akan menjadi manusia kalau dia tidak ada berada terhadap manusia yang lain. Maka maksudnya apa kawan-kawan? Kawan-kawan harus melihat segala penindasan dan kebijakan yang tidak berorientasi terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakat Maluku. Maka dari itu kawan-kawan, aksi ini menjadi catatan evaluasi kepada mahasiswa apatis, tipe mahasiswa hedonis. Maka teman-teman sejatinya kehilangan identitas kawan-kawan sekalian. Maka identitas kawan-kawan itu mampu mengalokasikan pikiran dan gagasannya dan kemudian memperbaiki. Mari semangat kawan-kawan sekalian. Sekali lagi semuanya atribut yang Kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. menjadi fungsi dan tanggung jawab kita kepada saudara. Lakukan unjuk rasa mahasiswa kritik rangkap jabatan di pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan Lembaga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Masohi Maluku Tengah menggelar aksi demonstrasi. Demo tersebut digelar di depan Gedung Maplas, Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi, Maluku Tengah, Senin 16 Agustus 2021. Dalam aksi itu, mereka mengkritisi berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten bertajuk Pamahan Nunusa itu. Salah satunya, mereka mengkritik pemerintahan Bupati Tuasikal Abua didominasi pejabat berstatus pelaksana tugas dengan latar belakang pejabat definitif alias rangkap jabatan. Diketahui jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 17 SKPD. Menurut mereka, 9 diantaranya berstatus PLT. Di antaranya BBKN, Sekretaris Dewan, Dinas Lingkungan Hidup, Perikanan, Bapeda, Infopom, PUPR, Perkebunan dan Peternakan, dan Disperindah Kabupaten Maluku Tengah. Lanjutnya, sistem birokrasi tersebut dapat memperburuk optimalitas pelayanan bagi kebutuhan publik di daerah tersebut. Tambahnya, sistem birokrasi di daerah harus segera diubah. Bupati dan wakil bupatinya dianggap telah gagal mengatur birokrasi pemerintahannya. Sehingga mereka berharap bupati dan wakil bupati harus mampu memperbaiki sistem birokrasi tersebut. Dan tujuan kami hari ini adalah sampaikan jalan ini kepada Bupati Maluku Tengah, saudara atau lurus setempat cuma rondom saja betul Bapak Ibu. Maka hari ini kami datang
untuk mempertanyakan penggunaan anggaran COVID tahun 2020 sampai 2021. Bapak Ibu hari ini mungkin duduk dan mengikuti setiap aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Tetapi berdasarkan kajian ilmiah kami bahwa pemerintah atau elit-elit politik memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk kepentingan pribadi karena saudara-saudara sekalian dibuat atau dilakukan untuk apa-apa saja. Hari ini ingin menyampaikan kebenaran yang mau benar-benar berangkat daripada hasil darangan. Untuk itu saya serahkan kepada orator Mimbar, bukan orator yang lain. Dan walaupun mereka tidak punya, dan walaupun mereka punya senior. Demo rangkap jabatan di Maluku Tengah berlanjut ke DPRD. Pendemo minta wakil rakyat hadirkan Bupati dan Sekda Maluku Tengah. Demonstrasi mahasiswa di Masohi yang mengkritik rangkap jabatan di Kabupaten Maluku Tengah berlanjut di kantor DPRD Maluku Tengah Senin 16 Agustus 2021. Kepada para wakil rakyat, pendemo meminta tuntutan aksi mereka bisa diperhatikan. Mereka meminta para legislator itu untuk menghadirkan Bupati Maluku Tengah Tua Sikal Abua untuk datang menemui mereka di lembaga Dewan Terhormat itu. Yuslan Louhatu, Ketua PMII Cabang Masohi mengatakan setidaknya Sekda harus hadir kalaupun Bupati berhalangan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Haurisa bersama sejumlah anggota DPRD yang hadir mengajak pendemo untuk masuk ke dalam ruangan untuk berdiskusi perihal tuntutan aksi. Namun ajakan tersebut ditolak oleh para pendemo. Usai membacakan tuntutan aksi secara aman dan tertib, pendemo langsung membubarkan diri. Mereka mengancam akan kembali lagi dengan tuntutan yang sama dan masa aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Oke, tolong saya serahkan kepada Korlap untuk itu, terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk menyampaikan pesan-pesan daripada gerakan pada hari ini, minta untuk terima DPRD yang hari ini berada di depan kita. Kawan-kawan, untuk itu saya serahkan aksi berbagai pendekatan. Boleh kamu sekarang punya jiwa itu. Film DPRD 39 anggota DPRD. Lah tadi di hari masing panggil dia datang kemari sini. Dan kita bertekad ulang kembali. Katong masa aksi seakan pindah hadir ke dalam. Apabila anggota DPRD garansikan bisa hadirkan Bupati Maluku Tengah hari kasih. Kalau saya menghadirkan Bupati Maluku Tengah kantor DPRD, katong akan tarik diri dari kantor parlemen ini. Saya ada urusan. Katong saya akan ketemu dengan anggota DPRD siapa saja di dalam untuk negosiasi di luar paripurna dalam. Hadirkan Bupati Maluku Tengah. Katong bukan katong minta Bupati yang terjun persoalan demokrasi. 10 tahun sekarang sistem kaderisasi birokrasi sana. Dan DPR pernah pertanyakan itu kepada Bupati. Ya Allah. Fakta rakyat kamu sadar bicara ini. Anggota pemerintah mau bikin apa? Dari laporan komisi yang terkait dengan jabatan Dan rekam kita punya pembicara buat Bupati Maluku Tengah. Kita batas sampai titik cara penghabisan. Kawan-kawan katong lawan. Katong lawan, katong buka bungkam. Tribuners polisi kerahkan 38 personel kawal aksi mahasiswa kritik birokrasi di Maluku Tengah. Polres Maluku Tengah mengerahkan 38 personel untuk disebar menjaga situasi keamanan saat aksi demonstrasi kritik birokrasi di Maluku Tengah. Pihaknya melibatkan sebanyak 38 personel yang terdiri dari Satuan Sabara, Reskrim Intelkam, dan Satuan Lalu Lintas Polres setempat. Kasat Sabara Polres Maluku Tengah Ibda Lamaru mengatakan pengamanan aksi demonstrasi mengutamakan pengamanan yang sifatnya simpatik agar massa tetap tenang dan tidak terjadi kericuhan. Selanjutnya, petugas juga melakukan negosiasi dengan perwakilan demonstran dan mengawal pendemo di depan kantor Bupati Maluku Tengah.
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan Lembaga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND Masohi Maluku Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Maplas Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi, Maluku Tengah, Senin 16 Agustus 2021. Dalam aksi itu, mereka mengkritisi berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten bertajuk Pamahanu Nusa itu. Salah satunya mereka mengkritik pemerintahan Bupati Tuasikal Abua didominasi pejabat berstatus pelaksana tugas atau PLT dengan latar belakang pejabat definitif alias rangkap jabatan. Dan sebagainya, karena saya berikan kepercayaan buat ketua agar bisa memperoleh data. Dan kami sebagai pemuda ingin menyampaikan kebenaran yang mau benar-benar berangkat daripada hasil darangan. Untuk itu, saya serahkan kepada orator Mimbar, bukan orator yang lain. Dan walaupun mereka tidak punya, dan walaupun mereka punya senior, tapi ini kan manusia, ada dua, ada banyak. Kalau pemimpin 14 orang rangkap. Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya. GMKI Cabang Ambon demo pembebasan aktivis hutan adat Sabuai, Maluku. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Cabang Ambon menggelar aksi demonstrasi menuntut pembebasan dua aktivis hutan adat Sabuai, yakni Caleb Yamarua dan Stefanus Ahwalam, yang ditangkap atas kasus pengerusakan kendaraan alat berat milik CV Sumber Berkat Makmur di wilayah hutan adat negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram bagian timur. Kedua warga Sabuai itu ditetapkan atas kasus pengerusakan kendaraan alat berat milik CV SBM di wilayah hutan adat negeri Sabuai. Saat ini kedua aktivis di lingkungan ini tengah ditahan di rutan Polres SBT. Dalam aksinya, pendemo membawa sejumlah poster, spanduk, dan berorasi secara bergantian tepat di pagar depan kantor Kejati, Maluku, Jalan Sultan Hairun, Sirimal, Kota Ambon, 16 Agustus 2021 siang. Selain menuntut pembebasan Yamarua dan Ahwalam, pendemo juga meminta Kejati agar menolak pelimpahan berkas keduanya dari Polres SBT. Tidak berapa lama menggelar aksi, perwakilan Kejati menemui pengunjuk rasa, namun ditolak karena tidak ingin dilakukan mediasi. Mereka membubarkan diri setelah menyerahkan surat pernyataan sikap kepada pihak Kejati. Diketahui pemilik CV SBM telah menerima hukuman badan lantaran pembalakan liar di hutan Sabuai. Ya makanya kasih kesempatan buat beliau bicara gitu. Nah kalau begitu Pak Joe bisa jelaskan. Jadi benar jaga hutan adat Caleb dan Stefanus terancam di penjara. Yang kami sangat sesalkan, kenapa ketika masyarakat adat Sabuai melayangkan surat kepada Disprensus Polda Maluku tidak digubris, tetapi dari pihak perusahaan digubris, berarti terindikasi ada kong kali kong di belakang atau ada negosiasi di bawah meja. Itu yang kami sangat meragukan, sangat kami sesalkan. Kami mengharapkan ada koordinasi dari Kejati Provinsi Maluku, bahkan Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia untuk menolak berkas daripada dua orang tersangka yang ditetapkan oleh Polres Seram bagian Timur agar ditolak oleh Kejaksaan. Kami sangat mengharapkan. Lalu kami menghimbau juga kepada Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia agar turut meragukan leader daripada seorang pimpinan Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia. Kami sangat meragukan tanggung jawab, kami sangat meragukan leader atau jiwa kepemimpinan beliau sebagai Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku. Itu sangat penting. Mereka melakukan aksi demonstrasi menyampaikan orasi dengan menggunakan ikat kepala berwarna. Tribunas HMI buruh tuding Ismail Umasugi salah gunakan anggaran COVID-19. Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Namlea mendesak Kejaksaan Negeri Buruh periksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buruh Ismail Umasugi. Desakan tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Kejari Buruh Senin 16 Agustus 2021 pagi. Pendemo menuding Kadis Kesehatan serta tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Buruh menyalahgunakan anggaran COVID-19 senilai 600 juta rupiah.
Pembangunan ruang isolasi beserta fasilitas pendukungnya disebut menjadi proyek yang disalahgunakan oleh Kadis, termasuk Satgas COVID-19. Koordinator Aksi Dandi Firman Mujid kepada tribunambon.com saat diwawancarai mengatakan anggaran 600 juta rupiah dikucurkan untuk ruang isolasi tidak sesuai dengan pembangunan gedung. Selain itu mereka juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buru untuk memanggil Masugi serta Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Buru Asis Tomia agar menjelaskan penggunaan anggaran yang difokuskan untuk penanganan COVID-19 itu. Usai menyampaikan tuntutan mereka di kantor Kejari, masa kemudian melanjutkan aksi di gedung DPRD Kabupaten Buru. Ada orang untuk memperbaiki di fasilitas ini. Ini kata bawah, kata hidupku. Bahwa ini dipercayakan oleh Secara realitas di lapangan bahwa pembangunan ruang isolasi yang ada ini tidak ada fasilitas di dalamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anggaran pembangunan rehabilitas ruang isolasi untuk pembangunan yang di samping di Jalan Baru sebesar 600 juta, sedangkan rehabilitas gedung pasar sebesar 600 juta lebih, mendekati 700 juta. Nah, di situ ada keganjalan terkait dengan pembangunan ruang isolasi. Kalau untuk pembangunan ruang isolasinya ada, namun berdasarkan hasil kajian kami tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan sebesar 600 juta. Sebab pembangunan infrastruktur bangunan itu sebesar lebar 5 meter, panjang 18 meter. Nah, disitulah yang menjadi kejanggalan di benak kami bahwa tidak sesuai dengan. Jadi anggarannya tidak sesuai dengan pembangunan. Iya, tidak sesuai dengan pembangunan. Terganggu dengan Anda punya aktivitas ini. Babang Nasional dalam merasakan aksi demonstrasi yang pernah dilakukan oleh mahasiswa di tahun 98. Dan itu tidak sekeras ini, dan itu sekeras tidak daripada ini. Ini apa, Pak? Mau kantor ini, mau dengan rakyat. Tribuners DPRD Buru akan panggil Ismail Masugi soal anggaran COVID-19. Ketua DPRD Kabupaten Buru, Emrus Soplestuni, mengatakan akan melakukan pemanggilan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Ismail Masugi, terkait penggunaan anggaran COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan menjawab pendemo menuding Kadis Kesehatan serta tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Buru menyalahgunakan anggaran COVID-19 senilai 600 juta rupiah. Soplestuni mengatakan memang ada 4 pembangunan ruang isolasi beserta fasilitas pendukungnya. Dia juga membenarkan bahwa di dalam ruang isolasi tidak ada fasilitas kesehatan, namun akan diusulkan agar disediakan setelah dilakukan refocusing anggaran tahun 2021. Sementara soal dugaan penyalahgunaan anggaran COVID-19 senilai 600 juta rupiah dinilainya telah sesuai dengan RAB. Seperti diberitakan, sejumlah mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Namlea mendesak Kejaksaan Negeri Buru periksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Ismail Masugi. Pendemo menuding Kadis Kesehatan serta tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Buru menyalahgunakan anggaran COVID-19 senilai 600 juta rupiah. Ini terkait penggunaan anggaran COVID yang Bukan, bukan, ini kritik, Pak. Ini bentuk kritik, Pak. Saya bilang apa itu lebih jahat daripada ini, Pak. Aksi demonstrasi. Rehab itu kan ada sekitar 4 unit. Ada bukan saja ada rehab tapi ada pembangunan. Memang kondisi di dalam itu kan memang belum dilengkapi. Tapi dalam refocusing 21 tahun ini akan diusulkan untuk fasilitas di dalam ruang isolasi. Tapi untuk terkait dengan Kepala Dinas dan juga Sekretaris juga, apakah akan dipanggil terkait dengan anggaran yang digunakan atau bagaimana? Iya, ini kan sudah beberapa kali baik itu di Pansus COVID maupun di Komisi 3 kan, rapat-rapat, sehingga nanti kita akan di Komisi 3 juga nanti juga akan rapat, kan ini kan membidangi juga Dinas Kesehatan kan, sehingga nanti ditindaklanjuti di Komisi 3 hal-hal yang tadi ada beberapa poin yang disampaikan tadi.
Tapi dalam waktu dekat ini akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan itu Iya. untuk kepala dinas dan juga sekretaris gugus. Iya. Kesehatan dan tim gugus kesehatan COVID-19. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Ruas jalan sekitar lapangan Merdeka Kota Ambon akan ditutup saat upacara Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia. Ruas jalan di sekitar lapangan Merdeka Kota Ambon akan ditutup saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia Selasa 17 Agustus 2021 besok. Wakapolresta Ambon AKBP Heri Budianto kepada tribunambon.com membenarkan hal tersebut. Ruas jalan yang dimaksud adalah jalur di Jalan Sultan Hairun. Disampaikan Heri, ruas jalan tersebut ditutup karena akan dijadikan tempat parkir para pejabat yang hadir. Heri menambahkan rekayasa arus lalu lintas tidak akan berlangsung lama. Untuk itu masyarakat Kota Ambon diminta tetap bersabar dan harap melewati jalan yang sudah direkayasa aparat lalu lintas Polresta Ambon. Yang 17 itu tuh untuk yang dari Polri itu 171. Semuanya saja. Darat, laut, udara, Polri itu kondan 30, 40, 100, 200. Kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas. Ya, kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas di seputaran daripada tempat upacara karena mungkin ya ini kan ada undangan-undangan dan segalanya ya, terus kemudian makanya kita harus melakukan pengalihan arus. Oke, kemudian. ...268 personel gabungan siap amankan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 di Kota Ambon. Sekitar 268 polisi akan dikerahkan untuk mengamankan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Wakil Kepala Polisi Resort Kota Polresta Ambon dan Pulau Lease mengatakan personel polisi ini akan disebar ke berbagai titik penting di Kota Ambon. Nantinya mereka akan mengamankan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional KPH dan pengibaran serta penurunan bendera di lapangan Merdeka Kota Ambon. Dia merincikan dari 268 personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP itu akan dibagi lagi untuk 32 personel akan dikhususkan mengawal proses renungan suci pada pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Sementara 149 personel akan melakukan pengamanan saat upacara kenaikan bendera dan penurunan bendera di lapangan Merdeka Kota Ambon besok 17 Agustus 2021. Personil lainnya akan mengawal kegiatan virtual di kantor Gubernur Maluku. Heri menambahkan saat upacara besok, protokol kesehatan tetap diutamakan demi memutus mata rantai COVID-19. 201 personil 3 kegiatan mana? 16 renungan suci, 17 penaikan bendera pagi, bendera sore penurunan, 17 Ambon dan Pulau Lease kita mendapatkan akan melaksanakan pengamanan pada seluruh rangkaian 17 Agustus. Ya, rangkaian upacara Hari Ulang Tahun RI yang ke-76. Itu kita bagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan renungan suci, terus kemudian kegiatan pelaksanaan upacara pagi, terus kemudian penaikan bendera dan kemudian penurunan bendera, ya, terus kemudian virtual, ya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut kita akan menurunkan jumlah keseluruhan personel baik gabungan dari Polri, TNI, ya, dan Pol PP itu sekitar 268 personel. Ya, yang terdiri dari untuk renungan suci itu ada 32 personel gabungan seluruhnya, terus kemudian untuk kenaikan bendera kita ada 149 personel. Ya, ini kita bagi menjadi di dalam dan di luar. Ya, di dalam lapangan sendiri, terus kemudian di sekitaran daripada lapangan upacara itu tersendiri, sehingga jumlahnya sekitar 149.
Ya, terus kemudian untuk yang penurunan juga sama, ya 149 personel dengan cara bertindak yang sama. Nah, terus kemudian di samping itu kita juga akan melaksanakan kegiatan pengamanan virtual yang akan dilaksanakan di dalam kantor gubernuran. Kalau tidak salah itu sekitar 87 personel, dan itu pun juga merupakan gabungan dari TNI, Polri, dan Pol PP provinsi. 201 personil 3 kegiatan mana? 16 renungan suci, 17 penaikan bendera pagi, bendera sore penurunan, 17 virtual. Yang apa? Masih PPKM, Rum Ohoirat himbau tidak boleh ada kerumunan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus besok. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat melarang masyarakat menyelenggarakan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus secara berkerumun. Menurutnya, kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan secara besar-besaran dapat berpotensi menimbulkan klaster baru. Dikatakan masyarakat harus membantu pemerintah yang sedang berupaya menurunkan kasus COVID-19. Pihaknya tak ingin adanya acara tersebut justru menimbulkan kasus baru. Rum mengimbau kepada masyarakat agar menaati peraturan tersebut agar kasus corona di Maluku, khususnya di Kota Ambon, bisa kembali menurun. Kita menghimbau agar tidak juga dirayakan secara besar-besaran, yang palingnya kita menaikkan bendera, kemudian ada yang mau bersyukur silahkan gitu, tapi kita himbau agar tidak dilakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya terjadi penumpukan massa, karena situasi pandemi ini sampai sekarang kan masih terjadi dan belum berakhir. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat, marilah kita rayakan Hari Kemerdekaan ini dengan sukacita, tetapi tidak dalam bentuk kerumunan. Oke. Harga tes PCR turun, wakil rakyat sebut pemerintah jawab keluhan masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menurunkan biaya tes PCR COVID-19. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Maluku, Ben Hurwatubun, turut bersyukur atas kabar baik itu. Menurutnya dengan penurunan harga tes PCR tanpa disadari berarti pemerintah telah menjawab keluhan masyarakatnya. Ia mengharapkan instruksi ini bisa diimplementasikan dengan baik oleh pihak rumah sakit maupun balai laboratorium yang punya kewenangan untuk menjalankan tes PCR. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menurunkan biaya tes PCR COVID-19. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam keterangan pers Minggu 15 Agustus 2021. Pusat dan presiden yang langsung bicara. Jadi PCR itu dengan range-nya adalah 450.000 sampai 500.000. Dan terhadap itu tadi saya sudah bicara dengan pimpinan Pansus di bidang kesehatan untuk kami mengundang seluruh rumah sakit yang ada di Kota Ambon atau Provinsi Maluku, termasuk balai-balai laboratorium yang ditugaskan atau yang punya kewenangan melakukan tes PCR. Kita undang semua untuk memastikan apakah instruksi presiden itu sudah didaratkan sampai ke bawah atau belum. Dan kalau belum, kita ingin menegaskan bahwa ini presiden sudah bicara. Tunggu apa lagi? Tidak ada alasan-alasan teknis prosedural. Sebab apa yang dibicarakan atau apa yang disampaikan instruksi presiden itu adalah aturan. Dan aturan itu wajib untuk diamankan dan didaratkan, kemudian diimplementasikan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.
Amankan pasokan listrik saat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara siagakan 706 personil. Sebanyak 706 pegawai PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara disiagakan jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Ratusan pegawai itu akan mengamankan pasokan listrik khususnya di lokasi-lokasi upacara peringatan kemerdekaan. Hal tersebut dikatakan oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Adam Syugasara, kepada wartawan di halaman kantor PLN UP3 Ambon, Kecamatan Baguala. Tak hanya saat upacara, pengamanan juga dilakukan selama 3 hari mulai dari hari ini, Senin 16 Agustus 2021. Selain personil, PLN juga menyiapkan power bank atau UPS berkapasitas 100 dan 250 kVA, serta genset berkapasitas 5 hingga 100 kW tersebar di lokasi-lokasi siaga. Dia berharap dengan persiapan yang sudah dilakukan dapat mencegah gangguan yang tak diinginkan. Masuk kita isi pulsa, misalnya di sini ya saya jelaskan sedikit, token atau tagihan. Nah, kita masukkan nomornya, ID, ini ID-nya, masukkan nomor ID, misalnya berapa, tetap ya, sampai itu penuh, nanti kita langsung tekan mau isi pulsa berapa. Nah ini ada manfaatnya di sini ya, selain ini memudahkan kita. Nah kami juga di gardu listriknya di pinggir jalan. Sekarang ini persiapan kita ini di 17 Agustus ini personil pegawai ada 994 orang, kemudian personil yang PT 722 dan operasi pembantu sendiri ada 627 orang. Jadi kita sudah siap, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik dan mudah-mudahan bisa semuanya sesuai dengan yang diharapkan tidak ada masalah. Tribunnews pemerintah bagikan 6.000 paket beras bagi warga terdampak PPKM di Aru dan Ambon. Pemerintah bagikan 6.000 paket beras bagi masyarakat terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Maluku. Menurut Gubernur Maluku, Murad Ismail, 3.000 paket sembako berasal dari Presiden Joko Widodo akan dibagikan ke Kepulauan Aru dan Kota Ambon. Sedangkan 3.000 paket lainnya dari pemerintah daerah Maluku akan diberikan kepada warga terdampak secara merata. Dia mengatakan pihaknya menambah 3.000 bantuan lagi karena masyarakat yang terdampak PPKM cukup banyak. Beras 10 kg yang akan diterima warga tersebut diharapkan bisa meringankan beban mereka di tengah masa pandemi seperti ini. Selain beras, pemerintah juga memberikan 100 alat oksigen portable maupun 300 paket obat-obatan. Bantuan 100 alat oksigen tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien terpapar COVID-19. Diketahui pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia sejak April 2020 lalu dan tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Selama 1 tahun lebih, COVID-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat, khususnya rakyat kecil yang kehilangan mata pencaharian. Ternyata mesin itu sangat bagus kalau ada di rumah kita masing-masing. Saya punya itu langsung dari Amerika, harganya sekitar 60-an, 50 juta lebih. Dan ada nanti bulan depan mungkin insya Allah saya punya mobil 2 datang, mobil ambulans RI Peduli. Di rumah masih ada, nanti bulan depan mungkin insya Allah saya punya mobil 2 datang, mobil ambulans RI Peduli. Di rumah masih ada.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 Agustus 2021. Saya Tanita Patisina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri, dan kami juga mengucapkan buat Tribuners sekalian selamat memperingati Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ke-76. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.